Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Bab 596 sampai 600. Kemunculan Lindong dan yang lainnya langsung menarik perhatian jutaan pemburu hadiah. Tapi yang paling menarik adalah Ye Qingwu dan Xiaomu di belakangnya. Meskipun Lindong tidak jelek, sebagian besar pemburu hadiah ini adalah laki-laki. Dari 4 kelompok pemburu utama, hanya grup pemburu Bianhua peringkat kedua dan beberapa tim pemburu yang memiliki perempuan. Bagaimanapun, pemimpin Hua Nongying adalah kecantikan yang mempesona. Dan para wanita ini tidak tertarik pada penjahat yang dicari. Adapun 3 kelompok pemburu lainnya, meskipun ada perempuan, mereka hanyalah objek bagi semua orang untuk melampiaskan perasaannya, dan mereka tidak memiliki status sama sekali. Peri penari Ye Qingwu, mengapa kamu bersama Lindong, buronan penjahat di Kekaisaran? Dai Laosi mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang yang hadir. Tuan Lin bukan penjahat yang dicari, jawab Ye Qingwu. Tuan Lin, Peri Wu benar-benar menjadi lebih baik, dan dia benar-benar memanggil penjahat yang dicari. Apakah Peri Wu tahu bahwa Lindong berada di peringkat ke-90 dalam daftar orang yang dicari? Dia adalah penjahat utama yang dicari dan akan dihukum oleh Kekaisaran. Apakah Anda tidak takut terlibat dengan bersamanya? Apakah Anda tidak memikirkan keluarga Ye Anda? Sudah kubilang, Tuan Lin bukan buronan, kata Ye Qingwu lagi. Anda tidak memenuhi syarat untuk menilai apakah Lindong adalah buronan. Apakah ada yang salah dengan daftar buronan yang dikeluarkan oleh Kekaisaran? Peri Wu, saya menyarankan Anda untuk segera pergi dan memutuskan hubungan Anda dengan Lindong. Jika tidak, Kekaisaran akan menyelidikinya. Lagi pula, kamu akan terlibat. Yu Ye Jiaye tidak bisa melarikan diri, Dai Laosi membujuknya dengan sungguh-sungguh. Ye Qingwu adalah salah satu dari 4 peri di galaksi Bima Sakti dan sangat populer di kalangan pemburu hadiah. Sekarang jutaan pemburu hadiah berkumpul di sini. Meskipun Dai Laosi kuat, telah mencapai tahap awal tingkat Master Domain Alam Semesta, dan merupakan wakil pemimpin kelompok pemburu kekerasan, dia tidak ingin menimbulkan kemarahan publik di komunitas pemburu hadiah. Jika mereka bertemu sendirian, Dai Laosi mungkin bahkan tidak bersusah payah mengatakan apapun dan hanya mengambil tindakan untuk menangkap Lindong dan yang lainnya. Laki-laki menukarkan hadiahnya, dan perempuan secara alami tetap tinggal dan menikmatinya. Sempurna, Ye Qingwu, salah satu dari 4 peri besar, telah membuat banyak orang terpesona. Dan sekarang ada seorang wanita yang tidak kalah mengesankannya. Bahkan temperamen yang berdiri di sana jauh lebih baik daripada temperamen Ye Qingwu. Sayangnya sekarang bukan waktu yang tepat. Jutaan mata menatap. Dai Laosi berpikir dengan menyesal, pada saat yang sama, mata yang menatap Lindong juga penuh cemburu. Semua akan mati, dikelilingi oleh 2 keindahan yang menakjubkan. Orang ini sangat cantik, jika aku mengetahuinya 3 hari yang lalu, aku seharusnya menjatuhkan Lindong dan melumpuhkan anggota tubuh kelimanya. Kode itu membuatnya bahagia selama beberapa hari. Dai Laosi sangat tidak rela. Wuxianzi, Lindong adalah buronan penting di Kekaisaran. Tidak ada jalan keluar hari ini. Silakan cepat pergi, kalau tidak, dia akan membunuhmu. Ya, Wuxianzi, cepat pergi, lindungi dirimu. Kami akan tetap menjadi loyalismu masa depan, advokat. Banyak pemburu hadiah yang menganggur berteriak kepada Ye Qingwu. Ye Qingwu tidak memiliki latar belakang. Di antara 4 peri, dia adalah yang paling aktif dan paling dekat dengan masyarakat,
serta sangat dicintai oleh masyarakat akar rumput. Tidak ada yang ingin dia menghancurkan hidupnya karena seorang pria. Jika tidak, kita tidak akan pernah melihat tarian peri lagi. Ye Qingwu mendengarkan saran banyak orang dan memandang Lindong yang berdiri di depannya. Dia sebenarnya sudah siap untuk mengikuti langkah Lindong. Oleh karena itu, ambillah kesempatan ini untuk mengambil keputusan. Sekarang adalah waktu yang sangat tepat. Ye Qingwu berdiri dan berkata, "Terima kasih atas dukungan Anda." Qingwu cukup beruntung menjadi salah satu dari 4 peri. Prestasi hari ini semua karena kontribusi semua orang. Namun, tidak ada yang namanya perjamuan di dunia. Qingwu telah menemukan pengejarannya sendiri. Saya menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan di sini hari ini bahwa mulai sekarang, saya akan mundur dari barisan 4 peri. Saya tidak akan lagi berpartisipasi dalam perjamuan dan pertemuan apapun, dan tidak akan menerima undangan apapun. Terima kasih untuk tahun-tahun ini, dan menari lagi. Terima kasih semuanya. Ye Qingwu membungkuk pada para pemburu hadiah yang tak terhitung jumlahnya sebelum diam-diam mundur ke belakang Lindong. Jelas sekali pengejaran yang dia bicarakan adalah Lindong, dan Lindong akan menjadi yang utama mulai sekarang. Seluruh kehampaan menjadi sunyi. Ye Qingwu sebenarnya secara terbuka mengumumkan pengunduran dirinya dari 4 peri besar. Memilih untuk mengikuti Lindong, penjahat yang dicari di kekaisaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang percaya ini benar. Banyak pemburu hadiah tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya yang menganggap Ye Qingwu sebagai kekasih impian mereka mulai menangis dengan sedihnya. Mereka sudah lama menyukai Ye Qingwu. Sangat tidak mungkin menerima kenyataan ini. Bahkan pemimpin tertinggi dari 4 kelompok pemburu utama pun sedikit bingung. Oke, kenapa Ye Qingwu melakukan ini tiba-tiba, masih mengikuti Lindong, penjahat yang dicari di kekaisaran? Ada yang salah, Ye Qingwu tidak bodoh. Dia mampu menjadi makmur di masyarakat kelas atas kekaisaran. Meskipun banyak tokoh besar hanya menganggapnya sebagai seorang aktris, Ye Qingwu jelas merupakan wanita yang sangat cerdas. Mengetahui bahwa Lindong adalah penjahat yang dicari di kekaisaran dan mengikutinya akan menyebabkan kematian, dia masih tidak ragu-ragu. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini, bahkan Lindong menoleh dan menatap Ye Qingwu dengan heran. Apa yang terjadi ketika 4 peri tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri mereka? Apakah Anda benar-benar berencana untuk mengikutinya sepanjang waktu? Aku bahkan belum mengetahui hubungan rumit di bumi. Sudah berapa lama sejak keluar? Adakah wanita cantik lain yang ingin mengikutinya sepenuh hati? Lindong Xin tidak berdaya. Sistem anjing macam apa ini? Kemanapun Anda pergi, Anda akan bertemu wanita cantik yang jatuh cinta kepada Anda. Lindong hanya bisa mengaitkan tanggung jawabnya pada sistem. Dia telah hidup selama 20 tahun sebelumnya, tetapi belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Sejak sistem ini didirikan, keberuntungan cinta tidak pernah rusak. Harus dikatakan bahwa setiap orang melakukannya demi uangnya. Tidak terlalu. Ye Qingwu bukan satu-satunya. Lindong bahkan bisa merasakan bahwa bahkan putri ke-19 Xiaomu mempunyai pemikiran yang tidak biasa terhadapnya. Tampaknya kita hanya dapat mencoba untuk melakukan kontak sesedikit mungkin di masa depan. Lindong tidak tega memikirkan hal ini sekarang. Dia hanya ingin bekerja keras dan mengeluarkan uang, lalu menjadi lebih kuat, dan lebih kuat lagi. Hingga ia tak terkalahkan di dunia, tidak ada lagi yang berani mengancamnya dengan orang-orang di sekitarnya. Apri menari. Apakah kamu bercanda? Adai Laosi bertanya dengan kaget. Karena aku mengatakannya di depan banyak orang. Itu memang benar.
dan itu diputuskan setelah pertimbangan yang cermat. Jadi aku tidak bermaksud bercanda dengan semua orang. Ye Qingwu menjawab dengan serius. Awuk Xianzi, jadi kamu benar-benar bertekad untuk mengikuti Lindong, buronan penjahat di kekaisaran. Kamu bahkan tidak peduli dengan keluarga Ye. Ayah, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lindong adalah jika kamu mengikutinya. Semua hadiah dari kelompok pemburu kekerasan kita akan menjadi milik kelompok pemburu kekerasan kita, kata Dai Laosi sambil tersenyum sinis. Saat ini, Lindong bertanya sambil tersenyum, sepertinya Anda telah meyakinkan saya. Apakah menurut Anda masih ada peluang untuk melarikan diri? Berhentilah bermimpi, ikuti kami dengan patuh, dan berikan semua yang Anda miliki. Jadi mungkin saya bisa-bisa jangan biarkan aku menderita. Jika tidak, kaulah yang akan menderita. Oh, kamu ingin aku menderita? Kalau begitu, kemarilah, kata Lindong acuh tak acuh. Dai Laosi menatap Lindong sebentar. Saya benar-benar tidak melihat ada yang salah. Dia tidak bisa memikirkan seorang pria yang hanya menjadi buronan di kekaisaran di puncak tingkat penguasa alam semesta. Bisakah dia memiliki kartu truf untuk kembali? Ada begitu banyak pemburu hadiah yang mengawasi. Lindong merespons seperti ini. Dai Laosi tidak mampu kehilangan orang itu. Tepat ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Sebuah suara menghentikannya. Keempat, kembalilah dulu. Orang yang berbicara adalah Chu Kuangren, pemimpin kelompok pemburu kekerasan. Bos, anak ini berani mengabaikanku dan biarkan aku membunuhnya dulu, kata Dai Laosi tanpa menoleh ke belakang. Aku sudah bilang padamu untuk kembali dulu, kata Chu Kuangren lagi dengan penekanan pada nadanya. Dai Laosi tercengang saat Bos Chu berbicara dengan nada ini. Dia tidak akan berani melakukan kejahatan jika ada rintangan. Melihat Lindong, dia berkata dengan kasar, "Nak, aku akan kembali untuk berurusan denganmu nanti." Setelah mengatakan itu, dia melirik Ye Qingwu dan Xiamu di belakang Lindong, lalu berbalik dan bersiap untuk kembali ke Star Battleship untuk menemui Bos Chu. Katakan padaku sesuatu. Sampah, kata Lindong dengan nada menghina. Suara itu bergema di seluruh kehampaan. Semua orang yang hadir menatap Lindong dengan kaget. Bagaimana mungkin seorang buronan berani menjadi begitu sombong? Beraninya kamu menyebut wakil pemimpin pemburu kekerasan itu sia-sia. Dai Laosi yang baru saja berbalik, segera berhenti dan perlahan berbalik untuk melihat Lindong. Apa katamu? Apakah kamu berani memberitahuku lagi? Aku bilang, kamu hanya sia-sia. Cepat pulang, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kamu sedang mencari kematian, Dai Laosi berkata dengan gigi terkatup. Setelah dia selesai mengatakan ini, tubuh itu menghilang dari tempatnya dan bergegas menuju Lindong. Keempat, suara Chu Kuangren datang dari kapal perang langit berbintang. Namun Dai Laosi tidak mungkin lagi dihentikan. Sebagai wakil pemimpin kelompok pemburu kekerasan, dia adalah orang kuat yang kekuatan tempurnya telah mencapai tahap awal tingkat Master Domain alam semesta. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Atau di depan jutaan pemburu hadiah? Jika Dai Laosi bisa menanggungnya hari ini, bagaimana dia bisa bertahan di dunia perburuan hadiah di masa depan? Pada saat ini, bahkan kata-kata Chu Kuangren tidak didengarkan. Terlihat betapa marahnya hatinya. Jarak lebih dari 10 kilometer ditempuh oleh Dai Laosi dalam sekejap mata. Ketika dia datang ke Lindong, dia akan mengambil tindakan untuk menghancurkan Lindong. Tiba-tiba, saya menemukan ada orang lain di depan anak ini. Itu adalah wanita berkerudung di belakang Lindong.
Ternyata seorang pecundang bersembunyi di balik seorang wanita. Dai Laosi tersenyum sepenuh hati, karena seorang wanita cantik datang ke rumah Anda. Sama-sama kalau begitu, mustahil bagi Lindong untuk lepas dari genggamannya. Mari kita manfaatkan dulu lalu bicarakan. Dai Laosi mengulurkan tangan dan meraih dada Siamu. Bersiaplah untuk menjajal nuansa kedua puncak megah ini terlebih dahulu. Tunggu sampai Lindong tersingkir, nikmati perlahan. Pikiran untuk menikmati dua keindahan yang menakjubkan nanti. Dai Laosi sangat bersemangat. Lindong juga tidak menyangka kalau Siamu akan tiba-tiba menghadang di depannya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Tentu saja, mustahil baginya untuk membiarkan Siamu terluka sedikit pun. Tapi saat dia hendak mengambil tindakan, tiba-tiba, saya merasakan aura yang kuat dalam pikiran saya. Pria ini sangat kuat. Dilihat dari induksi nafas, kekuatan tempur telah mencapai puncak level Master Domain alam semesta. Itu hanya satu tingkat lebih buruk dari dia. Lindong meraih Siamu dan langsung berubah, menghalangi Siamu di belakangnya. Tidak jelas apakah orang yang tiba-tiba muncul itu musuh atau teman. Mari kita lihat situasinya dulu. Kekuatan mentalnya juga selalu memperhatikan perubahan situasi. Begitu ada sesuatu yang salah, bahkan jika setengah dari kekuatan tempur tingkat penguasa alam semesta terungkap, kita harus segera mengambil tindakan. Mari kita hadapi orang terkuat yang tiba-tiba muncul lebih dulu. Kalau tidak, banyak orang akan mengepung kita saat itu. Tidak ada jaminan keselamatan Ye Qingwu dan Siamu. Semua orang yang hadir melihat kilatan cahaya dingin. Lalu terdengar teriakan yang bergema di seluruh kehampaan. Sebuah suara terdengar di telinga jutaan orang. Siapapun yang berani menghina Yang Mulia Putri, akan mati. Seorang pria muda yang membawa pedang tajam muncul di depan Lindong. Dai Laosi berdiri tidak jauh dari situ. Dengan tangan kiri di bahu kanannya, ekspresi kesakitan di wajahnya. Saat ini, lengan kanannya kosong, dan darah mengalir keluar dan berserakan di kehampaan. Cahaya dingin tadi, sebelum dia sempat bereaksi, langsung memotong tangan kanan Siamu setinggi bahu. Ketika Dai Laosi melihat dengan jelas penampakan orang yang memotong lengannya, seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Kamu, apakah kamu Tuo Batusan, penguasa istana macan putih? Pemuda itu mengabaikan Dai Laosi, tetapi berbalik menghadap Lindong, berlutut dengan satu kaki di kehampaan, dan berkata dengan hormat, Tuan Istana Macan Putih Tuo Batusan, temui Tuan Istana Putri ke-19, penyelamatnya terlambat, tolong hukum sang putri. Lindong bereaksi, mundur selangkah, dan membiarkan Siamu keluar di belakangnya. Paman Tuoba, tolong bangun, terima kasih, Putri, Tuo Batusan berdiri setelah mengatakan ini, berjalan beberapa langkah ke depan, dan berdiri di belakang Siamu. Putri Siamu adalah orang dengan status tertinggi di sini, dan Gunung Tuo Batu secara alami didominasi oleh Siamu. Dia akan melakukan apapun yang diminta Siamu. Saat ini, dia tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan sendiri. Dai Laosi melihat segala sesuatu di depannya, terhuyung, dan hampir pingsan karena ketakutan. Wanita berkerudung ini sebenarnya adalah satu-satunya putri kaisar, putri ke-19 kekaisaran. Dan dia baru saja hampir menipu Yang Mulia Putri. Ini adalah kejahatan besar untuk menghukum 9 klan. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Dai Laosi perlahan menoleh ke arah kapal perang langit berbintang para pemburu kekerasan.
Saya harap saya bisa mendapatkan bantuan dari Bos Chu. Namun, bagaimana Kuang Ren Chu berani muncul sekarang? Hal yang paling benar untuk dilakukan adalah segera mengakhiri hubungan. Untuk membantu, kecuali dia, Mat Manchu, mengira dia berumur panjang. Sejak dia tiba di Gunung Tua Batu dan memotong lengan Dai Laosi hingga memberikan penghormatan kepada putri ke-19 Siamu, tidak ada satupun suara di seluruh kehampaan. Jutaan pemburu hadiah masih belum sadar sepenuhnya. Bahkan para pemimpin dari 4 kelompok pemburu besar menatap Siamu dan Tuo Batusan di belakangnya dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Yang pertama adalah Yang Mulia Putri ke-19 Kekaisaran, putri kesayangan Kaisar, dan statusnya bahkan lebih tinggi daripada pangeran lainnya. Dan status yang terakhir ini juga tidak rendah. Dia adalah penguasa Istana Macan Putih, salah satu dari 4 istana besar di Kekaisaran. Seorang pria super kuat yang kekuatan tempurnya telah mencapai puncak level Master Domain alam semesta. Sungguh, mereka tahu ada masalah. Tidak heran Ye Qingwu lebih memilih mundur dari 4 peri daripada mengikuti Lindong. Dilihat dari situasi ketika Dai Laosi menyerang Lindong barusan, Putri 19 mengabaikan keselamatan Lindong sendiri dan harus berdiri di depan Lindong. Hubungan antara Putri 19 dan Lindong jelas tidak biasa. Ada 19 putri yang harus dibantu. Selama Lindong tidak melakukan makar, statusnya sebagai buronan akan segera dicabut. Dai Laosi dalam masalah kali ini, bahkan jika Chu Kuangren tidak menanganinya dengan baik, seluruh kelompok pemburu yang kejam akan terlibat. Orang yang paling bahagia di tempat itu adalah kelompok pemburu elang emas. Mereka baru saja kembali dari berburu binatang raksasa di bintang-bintang, dan sebelum mereka sempat menyesuaikan diri, mereka ditantang oleh sekelompok pemburu yang kejam. Sejujurnya, tantangan ini, bahkan ketua tim Jin Donghuan tidak yakin, tapi dia harus menerimanya. Kedua kelompok pemburu itu mempunyai dendam yang sudah lama ada. Jika itu memungkinkan, kelompok pemburu yang kejam pasti tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Itu bagus sekarang, Dai Laosi, wakil pemimpin pemburu kekerasan, berani mengambil tindakan terhadap putri ke-19. Mari kita tunggu dan lihat keseruannya lain kali. Siamu mengambil beberapa langkah ke depan. Pada saat ini, setelah identitasnya sebagai putri terungkap, seluruh sikapnya berubah drastis. Tuo Batusan mengikutinya dengan hormat. Dia sangat bingung. Tepat pada saat mengambil tindakan, Tuo Batusan jelas merasakan aura menakutkan yang mengunci dirinya. Bahkan dengan kekuatan tempur tingkat Master Domain Kosmik puncaknya, dia merasa tidak mampu bersaing dengannya. Kekuatan tempur orang ini sangat mengejutkan, mencapai setidaknya setengah langkah ke level penguasa alam semesta. Hal ini pula yang membuat pedang Tuo Batusan awalnya bertujuan untuk membunuh seseorang, namun akhirnya malah memotong lengan lawannya. Karena dia ingin mencegah orang ini melakukan serangan diam-diam. Namun aura ini menghilang tanpa bekas setelah Tuo Batusan memotong lengan Dai Laosi. Tidak peduli bagaimana dia mencarinya, tidak ada jejak yang ditemukan. Saat ini, sebuah pesawat luar angkasa mewah muncul di depan semua orang. Di pesawat luar angkasa mirip istana, ada ukiran kata emas bersinar, Xia, di atasnya. Ratusan orang dengan cepat terbang dari pesawat luar angkasa. Berlutut dengan satu lutut di depan Siamu. Lihat Yang Mulia Putri ke-19, bangun, terima kasih, Yang Mulia Putri, Tim yang terdiri dari ratusan orang menjawab serempak. Siamu terus berjalan ke depan,
dan tim yang terdiri dari ratusan orang segera memberi jalan. Ketika Xia Mu melewati tim, semua orang mengikutinya dengan rapi. Orang-orang ini semua adalah anggota Istana Macan Putih, salah satu dari 4 istana utama kekaisaran, dan mereka datang bersama dengan penguasa Istana Tuo Batusan untuk membawa Yang Mulia kembali ke Kaisar Bintang. Namun ketika Tuo Batusan mendekat, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dan bergegas pergi sendirian. Xia Mu berhenti di kehampaan, melihat Dai Laosi, yang hampir pingsan karena ketakutan, dan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh dari sana. Tuan Muda Lin adalah penyelamatku. Tidak peduli siapa yang terlibat dalam masalah ini, aku akan mengejarnya sampai akhir. Meskipun kalian para pemburu hadiah telah berbagi kekhawatiran kekaisaran dan menangkap penjahat yang dicari di kekaisaran, dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah orang bertambah, skalanya semakin besar, dan beberapa mulai menyimpang dari tujuan awal. Mereka perlu direorganisasi sebagai kelompok pemburu terbesar di kekaisaran. Saya harap Anda dapat memberi saya rencana sesegera mungkin. Jika tidak, jika saya mengambil tindakan secara pribadi, hari-hari baik Anda akan berakhir. Setelah Xia Mu selesai berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Dai Laosi. Adapun kamu, sebagai orang pertama yang berani mengambil tindakan terhadapku di wilayah kekaisaran, kamu telah menetapkan preseden. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Yang Mulia, Putri ke-19, tenanglah, Yang Mulia, Putri ke-19, harap tenang, saya tidak tahu identitas Anda sama sekali. Jika tidak, bahkan jika Anda memberi saya 10 keberanian lagi, saya tidak akan berani melakukannya. Serang kamu, Yang Mulia, mohon bermurah hati dan biarkan saya pergi. Tolong hiduplah, anak kecil, tolong, tolong. Saat ini, hatinya dipenuhi kepanikan. Rasa sakit fisiknya jauh lebih sedikit dibandingkan siksaan psikologis. Sedangkan Dai Laosi terus bersujud, seseorang tiba-tiba muncul di sampingku. Saat dia membenamkan kepalanya, dia meletakkan telapak tangannya di rompi Dai Laosi. Sebuah kekuatan kekerasan menembus tubuh Dai Laosi secara langsung, menghancurkan seluruh organ dalamnya. Pef, teriak Dai Laosi, dan seteguk darah dengan organ dalam yang rusak muncrat dari mulutnya. Dia perlahan berbalik dan melihat orang yang menyerangnya. Besar, 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 saudara, kamu, sangat kejam. Setelah Dai Laosi mengucapkan kata-kata ini sesekali, dia mati dan meninggalkan dunia ini. Orang yang mengambil tindakan untuk membunuhnya tidak lain adalah Chu Kuangren, pemimpin kelompok pemburu kekerasan. Dalam pukulan tadi, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak menahan sama sekali. Dia hanya ingin membuat keputusan cepat dan tidak memberi Dai Laosi kesempatan untuk berbicara. Melihat Dai Laosi sekarat di tangannya sendiri, hati Chu Kuang dipenuhi amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dai Laosi adalah saudara angkatnya. Lebih dari 300 tahun yang lalu, mereka berempat membentuk kelompok pemburu yang kejam dan bersumpah bersaudara. Dai Laosi adalah yang termuda. Di bawah kepemimpinan 4 orang, kelompok pemburu kekerasan telah berkembang selangkah demi selangkah hingga mencapai ukuran saat ini, menjadi kelompok pemburu terbesar keempat di kekaisaran. 2 orang lainnya sudah tewas dalam perjalanan. Sekarang hanya tersisa Chu Kuangang dan Dai Laosi. Namun, hari ini, dia harus mengambil tindakan sendiri untuk membunuh saudaranya. Hal ini membuatnya merasa marah, tapi kemarahan tetaplah kemarahan. Tapi Kuang Rencu tidak tahu. Meskipun dia telah lama mengetahui ada yang tidak beres,
dia memberitahu Dai Laosi sebelumnya untuk tidak mengambil tindakan sampai dia memahami situasinya dengan jelas. Sangat disayangkan bahwa Dai Laosi pada akhirnya bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan hampir melukai putri ke-19. Jika Anda tidak berurusan dengan Dai Laosi secara pribadi, suatu ketika Yang Mulia putri ke-19 menyelidikinya. Seluruh kelompok pemburu yang kejam akan terlibat, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Untuk seluruh kelompok pemburu yang kejam, sebagai pemimpin kelompok, Kuang Renchu hanya bisa melakukan ini. Kuang Renchu muncul dan membunuh Dai Laosi. Semuanya dalam sekejap. Tindakannya juga membuat jutaan pemburu hadiah yang hadir mengambil nafas bersama. Terlalu kejam. Di dunia pemburu hadiah, siapa yang tidak tahu kalau Kuang Renchu dan Dai Laosi telah bersumpah bersaudara selama ratusan tahun. Dai Laosi sangat diperlukan untuk pencapaian dan skala grup pemburu kekerasan saat ini. Namun, kini Kuang Renchu justru membunuh saudaranya sendiri demi bertahan hidup. Padahal seperti kata pepatah, jika seseorang tidak menjaga dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi. Namun mengatakannya adalah satu hal, namun benar-benar melakukannya adalah hal lain. Faktanya, tidak ada kekurangan pria di dunia perburuan hadiah yang rela mengorbankan nyawanya demi saudaranya. Jin Donghuan harus mengagumi keberanian Chu Kuangren saat ini. Meskipun dia tahu ini adalah solusi terbaik, jika itu dia mungkin tidak bisa melakukannya. Inilah saudara yang telah hidup dan mati bersama selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa dibunuh tanpa ragu-ragu, setelah Chu Kuangren membunuh Dai Laosi? Berlutut dengan satu kaki, menangkupkan kedua tangan, dia berkata dengan hormat, "Yang Mulia, harap tenang, saya gagal mendisiplinkan rakyat saya sendiri, yang membuat sang putri ketakutan. Mohon hukum dia." Kelompok pemburu yang kejam? Tanya Siamu. Tepat, jawab Chu Kuangren. Adalah ide bagus untuk meninggalkan mobil untuk menyelamatkan komandan. Aku akan mengingatmu. Perbaikan dunia pemburu hadiah akan dimulai dengan kelompok pemburu yang kejam. Dalam 3 hari, aku akan melihat jawabannya. Yang Mulia Putri, dalam 3 hari, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan, jawab Chu Kuangren. Segera setelah itu, Bos Fei, pemimpin pemburu hantu, Huan Nonying, pemimpin pemburu Bianhua, dan Jin Donghuan, pemimpin pemburu elang emas, juga muncul. Mereka bertiga mengepalkan tangan mereka pada saat yang sama dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Yang Mulia Putri, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan." Oke, itu cukup untuk menyinggung perasaan saya. Sekarang mari kita bicara tentang masalah lain. Tuan Lin mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Bagaimana pendapat Anda tentang fakta bahwa Anda telah menerima saya sebagai hadiah dalam sebuah kompetisi? Siamu bertanya dengan suara dingin. Begitu Siamu mengucapkan kata-kata ini, adegan itu menjadi sunyi. Akhirnya, Bos Fei berdiri dan berkata, "Yang Mulia, tolong hubungi Tuan Lin, tidak peduli permintaan apa yang dia buat. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya." Ya, apa yang dikatakan Bos Fei adalah benar. Tidak peduli apa permintaan Tuan Lin. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya, kata Chu Kuangren cepat. Dia tidak memiliki sikap Kapten Chu sekarang, menghadapi putri ke-19. Dia hanya bisa berpura-pura menjadi seorang cucu. Terlebih lagi, kelompok pemburu kekerasan telah mendaftar pada putri ke-19. Dan mereka harus menemukan cara untuk mendapatkan pengampunan dari sang putri. Jika tidak, begitu mereka menjadi sasaran putri ke-19,
kehidupan kelompok pemburu kekerasan di wilayah kekaisaran akan sulit di masa depan. Lin Dong juga datang bersama Ye Qingwu saat ini. Ketika dia mendengar Xiaomu membicarakannya, dia tahu sudah waktunya untuk mengambil tindakan sendiri. Tuan Lin, saya sudah membereskan masalah ini. Jika Anda membutuhkan hal lain, Anda cukup memberitahu saya dan mereka akan memuaskan Anda. Jika tidak, saya tidak akan bisa membiarkan mereka. Xiaomu mengesampingkan keseriusannya ekspresi dan berkata dengan lembut. Nada bicaranya pada Lin Dong benar-benar berbeda dengan nada bicaranya pada orang lain. Semua orang yang hadir bisa mendengarnya. Sorot mata Lin Dong berubah lagi. Putri 19 terlalu baik pada anak laki-laki ini. Bahkan jika Lin Dong menyelamatkannya, mustahil baginya untuk melakukan ini. Hubungan kedua orang ini tentu tidak biasa. Kita harus ingat anak beruntung ini. Mungkin dia akan menjadi permaisuri kaisar di masa depan. Status itu bisa mencapai langit dalam satu langkah, melampaui banyak orang. Tuan Lin, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Kami sebenarnya menganggap Anda sebagai buronan di kekaisaran, dan kami juga ingin memperlakukan Anda sebagai hadiah, yang membuat Anda merasa bersalah. Kebutuhan apa yang Anda miliki, Anda dapat memintanya, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menemui mereka. Bos Fei berkata dengan suara rendah. Dia juga tidak berdaya. Sebagai pemimpin kelompok pemburu pertama kekaisaran, pemburu hantu, kekuatan tempurnya telah mencapai tahap akhir level penguasa domain semesta. Dia sebenarnya harus berbicara dengan nada merendahkan kepada anak setingkat penguasa alam semesta di depan jutaan pemburu hadiah. Bos Fei juga merasa canggung, tapi tidak mungkin. Siapa yang menyuruh Lin Dong agar putri ke-19 berdiri di belakangnya? Suatu ketika masalah ini tidak ditangani dengan baik, kehidupannya di Imperial Domain tidak akan mudah di masa depan. Jangan bicara tentang dia, semua pemburu hadiah akan mengalami kesulitan. Dan tidakkah kamu melihat bahwa putri ke-19 diikuti oleh penguasa istana macan putih? Ini adalah makhluk yang lebih kuat dari dia. Tidak mungkin untuk tidak menundukkan kepala. Ini bukan tentang berusaha untuk merasa puas, ini tentang menjadi puas, kata Xiaomu dengan serius. Ya, saya akan puas. Saya akan puas. Bos Fei segera mengubah kata-katanya. Tuan Lin, jangan takut. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja, saya akan membuatkan keputusan untuk Anda. Mereka harus melakukannya meskipun mereka tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan mereka tinggallah di wilayah kekaisaran atau bahkan Bima Sakti. Xiaomu pulih. Dia berkata pada Lin Dong dengan nada lembut. Semua mata terfokus pada Lin Dong. Saya menghela nafas dalam hati, mengapa kehidupan anak ini begitu baik? Meski mereka tidak tahu apa yang terjadi antara Lin Dong dan Putri 19. Tapi dari ucapan Putri ke-19 bahwa Lin Dong adalah penyelamatnya, secara kasar kita bisa menebak sesuatu. Putri ke-19 mungkin merasa lelah bermain dengan Kaisar Bintang, jadi dia diam-diam meninggalkan Kaisar Bintang tanpa memberitahu Kaisar. Akibatnya, ia menghadapi bahaya di luar dan diselamatkan oleh Lin Dong. Bima Sakti begitu besar, mengapa Lin Dong bisa bertemu dengan Putri ke-19 yang menyelinap keluar dari Emperor Star, itu juga mendapat dukungan kuat darinya. Hal ini pasti membuat banyak pria iri dan iri. Lin Dong berpikir sejenak. Ini mungkin kesempatan bagus. Banyak dari pemburu hadiah ini melakukan petualangan di luar, dan mereka seharusnya mengumpulkan beberapa barang aneh dan berharga sampai batas tertentu. Jika Anda membiarkan mereka mengambil semua barang ini,
Anda dapat membelinya satu persatu dengan harga mahal secara pribadi. Pada saat yang sama, mereka diberitahu untuk tidak mengungkapkan harga spesifiknya. Jika tidak, Yang Mulia Putri akan menyelidiki dan mengungkapkan semua yang mereka dapatkan. Para pemburu hadiah ini telah memperoleh keuntungan yang sangat besar dan pasti akan tutup mulut, sehingga mereka tidak akan mengekspos diri mereka sendiri. Maka Anda pasti akan menghabiskan banyak uang dan mendapatkan banyak poin ilahi dalam waktu singkat. Mungkin itu akan memungkinkan dia untuk menembus level saat ini dalam satu gerakan dan langsung mencapai level penguasa alam semesta. Pada saat itu, ia akan dianggap sebagai raksasa di galaksi Bima Sakti. Jika nenek moyang keluarga Feng terselesaikan, krisis di bumi akan teratasi. Ide bagus, Lindong berpikir diam-diam. Setelah membuat keputusan, Lindong bertanya, "Kalian semua adalah elit di dunia perburuan hadiah. Kalian seharusnya pergi ke beberapa area yang tidak diketahui untuk dijelajahi, bukan?" Beberapa pemimpin kelompok sedikit bingung mengapa Lindong menanyakan hal seperti itu pertanyaan. Namun, Bos Fei masih menjawab, "Tuan Lin, pemburu hadiah tidak hanya membantu kekaisaran menangkap penjahat yang dicari. Kami juga kadang-kadang pergi berburu beberapa monster langit berbintang dan menjelajahi beberapa area yang tidak diketahui untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Bukan hobi, dia hanya suka mempelajari beberapa hal aneh. Jika kamu mendapatkan sesuatu yang tidak kamu ketahui saat menjelajahi area yang tidak diketahui, dan tidak ada gunanya, kuharap kamu bisa membelinya dengan harga tinggi," kata Lindong. Jadi begitu, beberapa pemimpin kelompok menghela nafas lega. Selama Lindong mengajukan permintaan, sedangkan untuk membeli dengan harga tinggi otomatis mereka abaikan. Putri 19 berbicara, mereka tidak berani meminta uang pada Lindong. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka memang mendapatkan beberapa barang yang tidak diketahui kegunaannya di luar. Gunakan saja beberapa untuk menipu Lindong. Kami memang telah memperoleh beberapa barang yang kegunaannya tidak diketahui selama bertahun-tahun. Karena Tuan Lin menyukainya, bisakah Anda memberitahu kami alamatnya? Saat kami kembali, kami akan segera mengirimkan barang tersebut kepada Tuan Lin. Bagaimana menurut Anda? Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Untuk alamatnya, kirimkan saja ke Blue Star, jawab Lindong dengan gembira. Blue Star adalah planet tempat tinggal keluarga Ye Qingwu. Hanya saja Blue Star berbeda dengan beberapa planet lain. Ia tidak dikuasai oleh keluarga besar atau kekuatan besar. Sebaliknya, ia ditempati oleh banyak kekuatan kecil, sehingga akan tampak kacau. Semua kekuatan keluarga Ye di Blue Star bahkan mungkin tidak masuk peringkat 10 besar. Oke, setelah kita kembali, kita akan meminta seseorang mengirimkan barang-barang itu ke Blue Star segera. Ya, selesai. Setelah Lindong selesai berbicara, dia berteriak keras kepada jutaan orang lainnya. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda kenali atau sesuatu yang aneh, Anda dapat mengirimkannya ke Blue Star. Saya, Lindong, akan membelinya dengan harga tinggi dan tidak akan membiarkan Anda pergi dengan sia-sia. Itu, jika kamu tidak mengenali apapun, kirimkan ke Blue Star, kata Xiaomu dingin. Saya mendengarnya, jangan khawatir. Yang Mulia Putri, kami pasti akan melakukan apa yang dikatakan Tuan Lin. Tapi suaranya agak berantakan. Arti umumnya adalah meyakinkan Yang Mulia bahwa mereka akan melakukan apa yang dikatakan Lindong. Masalah ini pada dasarnya telah ditangani. Xiaomu tahu sudah waktunya untuk berpisah. Dia benar-benar ingin Lindong menemaninya kembali ke Emperor Star. Sayangnya Lindong baru saja kembali dan masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sendiri.
jadi dia tidak bisa terlalu egois. Tuan Lin, setelah pekerjaanmu selesai, kamu harus datang ke Kaisar Star untuk mencariku. Siamu memandang Lindong dan berkata dengan enggan. Ya, jangan khawatir, Putri, aku pasti akan datang, Lindong berjanji. Tapi melihat penampilan Siamu, dia sudah mengambil keputusan. Tidak mungkin untuk pergi ke Emperor Star. Putri Siamu jelas tertarik padanya. Bukankah pergi ke Emperor Star seperti melemparkan diri Anda ke dalam jebakan? Meski mampu memenangkan hati Putri ke-19, di mata orang lain, itu jelas merupakan berkah yang telah dipupuk selama beberapa kehidupan. Sayangnya Lindong tidak menginginkannya. Dia bahkan belum membereskan halaman belakang rumahnya sendiri. Dia tidak boleh macam-macam dengan Putri ke-19. Jika tidak, Anda hanya akan menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa Tuan Lin, dan sampai jumpa, Peri Wu. Aku akan menunggumu di Emperor Star. Jika kamu tidak datang, aku akan mendatangimu dengan tenang, mengancam dengan lembut. Dia tidak tahu kenapa, dia sangat bahagia hari ini bersama Lindong. Saya benar-benar ingin terus melakukan ini. Saya bisa melihat Lindong setiap hari. Sayangnya identitasnya tidak memungkinkan dia untuk menyerahkan segalanya dan mengikuti Lindong seperti Ye Qingwu. Mustahil bagi Siamu untuk melepaskan identitasnya sebagai putri ke-19, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lepaskan jika dia mau. Jika dia benar-benar melakukan ini, betapa sedihnya perasaan ayahnya, ratu, dan saudara laki-lakinya, yang menyayanginya sejak kecil. Dan Siamu tidak tega meninggalkan mereka. Akan sangat bagus jika Lindong selalu bisa tinggal di Emperor Star. Pada saat ini, putri ke-19 Siamu sebenarnya iri pada Ye Qingwu. Apapun yang ingin Anda lakukan, lakukanlah, jangan khawatir tentang hal lain. Jangan, Yang Mulia Putri, Anda sudah dalam bahaya ketika Anda diam-diam meninggalkan Kaisar Bintang kali ini. Jangan lakukan ini lagi. Kami pasti akan datang ke Kaisar Bintang untuk menemui Anda. Lindong membujuknya dengan cepat. Dia sangat takut gadis ini akan menyelinap keluar lagi. Bagaimana jika Kaisar mengatakan bahwa dia menculik putrinya? Setelah dipukul berulang kali, mungkin sulit untuk melarikan diri. Oke, sudah beres. Aku akan pergi dulu. Kalian selesaikan pekerjaanmu dengan cepat dan kemudian datang ke Emperor Star untuk mencariku. Baiklah, selamat tinggal, Yang Mulia Putri. Selamat tinggal, Yang Mulia Putri. Ye Qingwu juga berkata. Siamu menatap Lindong dengan enggan, berbalik dan berkata, Paman Tuoba, ayo pergi. Lalu dia menuju ke pesawat luar angkasa mewah dengan tulisan, Xia, terukir di atasnya. Ya, Yang Mulia Putri, Tuoba Tusan mengikuti setelah mengatakan itu, dan menatap Lindong dalam-dalam sebelum pergi. Saya tidak tahu apakah itu karena hubungan antara Lindong dan Putri 19, atau karena dia melihat beberapa rahasia Lindong yang tidak diketahui. Kali ini, Mami dan Xiao Qing akhirnya memasuki pesawat luar angkasa mewah. Selamat tinggal Yang Mulia, Putri ke-19. Selamat tinggal Yang Mulia, Putri ke-19. Selamat tinggal Yang Mulia, Putri ke-19. Pesawat luar angkasa mewah menghilang di depan semua orang dengan suara perpisahan yang keras. Tuan Lin, ayo kembali. Jangan khawatir, barang akan segera dikirim ke Blue Star. Terima kasih banyak, jawab Lindong. Sama-sama, sama-sama. Para pemimpin dari beberapa kelompok pemburu besar melirik Lindong, kembali ke kapal perang bintang mereka, lalu pergi.
Jutaan pemburu hadiah yang hadir juga pergi satu demi satu. Tapi semua orang ingat Lindong, jika Anda bertemu seseorang di masa depan, bersikaplah sopan. Dilihat dari sikap Putri 19 terhadap Lindong, Lindong kemungkinan besar akan menjadi permaisuri kekaisaran. Lagi pula, dengan kecintaan Kaisar pada Putri ke-19, Kaisar tidak akan keberatan dengan apapun yang dipaksakan oleh Putri. Lindong memperhatikan para pemburu hadiah perlahan pergi dan berkata kepada Ye Qingwu di belakangnya, "Peri Ye, ayo pergi juga." "Ya, Tuan Lin," menuju ke arah Imperial Blue Star. Blue Star adalah planet hidup yang terletak di wilayah terluar Imperial Domain. Ini mirip dengan situasi di bumi. Ia dikendalikan bersama oleh lusinan kekuatan kecil. Keluarga Ye, tempat tinggal Ye Qingwu, adalah salah satunya. Hanya saja kekuatan keluarga Ye bahkan tidak masuk 10 besar di Blue Star. Mereka hanya bisa menempati wilayah kecil yang tidak terlalu kaya. Itu karena Ye Qingwu telah melakukannya dengan baik di luar tahun-tahun ini dan menemui beberapa pukulan besar sehingga dia perlahan-lahan naik pangkat. Keluarga Ye pada dasarnya adalah kekuatan terendah di Blue Star. Meskipun kekuatan saat ini tidak kuat, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena keberadaan Ye Qingwu, keluarga Ye adalah kekuatan khusus di Blue Star yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Bagaimanapun, Ye Qingwu adalah salah satu dari 4 peri besar di galaksi Bima Sakti. Saya juga kenal banyak orang besar. Bagaimana jika suatu hari saya benar-benar jatuh ke dalam pelukan orang besar? Tidak ada kekuatan di Blue Star, sebuah planet inferior di pinggiran wilayah kekaisaran, yang mampu menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, di Blue Star, kekuatan lain bertempur sampai mati, dan keluarga Ye pada dasarnya tidak akan terlibat. Jika latar belakang keluarga Ye tidak terlalu lemah, mereka bisa menjadi terkenal bersama Ye Qingwu. Sekarang seluruh keluarga Ye sedang menunggu Ye Qingwu untuk membuat pilihan. Selama dia memilih pendukung yang kuat dan menikahi dirinya sendiri, dengan bantuan pendukung ini, keluarga Ye akan mampu bangkit mengikuti arus. Setelah beberapa tahun pengembangan, kemungkinan besar ia akan menjadi kekuatan terbesar di Blue Star dan mengendalikan seluruh Blue Star di masa depan. Inilah yang dinantikan semua orang di keluarga Ye. Mereka merindukan hari ketika keluarga Ye bisa mengendalikan seluruh Blue Star. Dan Ye Qingwu adalah harapan terbesar. Oleh karena itu, tidak peduli keputusan besar apa yang diambil keluarga Ye sekarang, mereka memerlukan persetujuan Ye Qingwu. Ye Qingwu adalah pengambil keputusan sebenarnya di keluarga Ye. Bintang biru, hai keluarga, saat ini, keluarga Ye sedang mengadakan pertemuan keluarga. Balai keluarga Ye, kepala keluarga, Ye Hongtu, dan inti keluarga Ye semuanya ada di sini. Ye Hongtu adalah ayah Ye Qingwu. Dia mampu mengambil posisi kepala keluarga Ye sepenuhnya karena ayahnya memiliki seorang putri, dan dia melahirkan Ye Qingwu, seorang putri yang menjanjikan. Jika tidak, posisi kepala keluarga Ye mungkin tidak akan jatuh ke tangan Ye Hongtu. Seluruh keluarga Ye bisa menjalani kehidupan yang baik hari ini hanya karena Ye Qingwu. Tentu saja ambisi keluarga Ye tidak berhenti di situ. Mereka juga ingin mengandalkan Ye Qingwu untuk menjadi kekuatan terbesar di Blue Star, sehingga sepenuhnya mengendalikan seluruh Blue Star. Namun, suasana di aula keluarga Ye agak khusyuk saat ini. Semua anggota inti keluarga Ye memasang ekspresi serius. Ini tidak akan pernah semudah sebelumnya. Semuanya, tolong laporkan situasi terkini. Saudaraku, akhir-akhir ini, industri keluarga telah ditekan di mana-mana, menyebabkan kerugian besar bagi keluarga. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Saya merasa ada yang tidak beres. Paman ketiga Ye Qingwu, Ye Hongbin, berdiri dan dikatakan, "Ya, saudaraku, terutama dalam beberapa hari terakhir ini, penindasan terhadap keluarga menjadi semakin serius, dan hampir semua industri keluarga telah lumpuh. Jika kita tidak memikirkan cara dan membiarkan situasi terus berlanjut berkembang, tidak akan lama lagi, semua upaya keluarga Ye selama bertahun-tahun sia-sia." Ye Hongcheng, paman keempat Ye Qingwu, berbicara kali ini. Bersambung.